Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar pagi hari ini? Kita ketemu kembali dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara. Saudara, kita akan baca firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Saudaraku, dalam pembacaan firman Tuhan ini, Petrus menekankan bahwa kita harus serius untuk berurusan dengan kehidupan yang kudus dan tidak bermain-main dengan dosa. Dan untuk hidup seperti ini, saudara, kita perlu tetap bertumbuh dalam pengenalan kita akan Allah. Karena Dia adalah Allah yang tidak memandang muka dan Dia menghakimi semua orang. Dalam ayat yang ke-17 kita menemukan bahwa Bapa itu adalah Bapa yang menghakimi. Tapi kata yang dimaksud dengan menghakimi di situ tidak berurusan dengan keselamatan. Bagi kita orang yang percaya, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan karena kasih karunia dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Kata menghakimi di sini atau kata nanti kita bakal dihakimi satu saat berurusan dengan apa yang disebut dengan takhta pengadilan Kristus atau kita kenal dengan kata bema yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, di mana di situ orang dihakimi bukan untuk dihukum atau dibinasakan, tapi dihakimi untuk mendapatkan upah. Berarti di sini sebenarnya penghakiman itu tidak berurusan dengan keselamatan, tetapi kita dihakimi karena kita ini sebenarnya telah ditebus dari kehidupan yang sia-sia. Jadi memang kita tidak boleh hidup dalam kesia-siaan lagi, tapi kita akan dihakimi apakah kita hidup untuk layak menerima upah dari Tuhan. Ya, amin, saudara. Kita telah ditebus dari kesia-siaan. Saya setuju sekali bahwa itu sebabnya kita tidak bisa hidup lagi untuk hidup di dalam kesia-siaan ini. Karena saudara, kita perlu hidup dalam kehidupan yang bermakna dalam hidup ini. Karena harga penebusan yang dibayar oleh Yesus itu sangat mahal dan berharga dan penuh arti. Yaitu kita telah ditebus oleh darah Yesus yang sama seperti yaitu darah anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, Yesus ini bukan hanya sekedar penebus biasa. Yesus ini telah direncanakan Bapa jauh sebelumnya. Kita bilang Dia telah dipilih dan ditetapkan untuk menebus kita sekalian. Itulah sebabnya Bapa membangkitkan Dia. Dan karena imanlah kita dapat masuk bersekutu dengan Dia, percaya kepadanya. Dia kemudian menjadi teladan hidup yang penuh arti dan bukan hidup dalam kesia-siaan. Saudara, kami mau katakan bahwa kami bangga sekali punya Yesus. Bagaimana dengan saudara? Supaya saudara kehidupan kita tidak hidup lagi dalam kesia-siaan. Ada makna dalam kehidupan ini. Yaitu lewat kehidupan kita, saudaraku. Hanya satu hal, saudaraku, hidup yang penuh makna itu adalah meninggikan, mempermuliakan nama Tuhan lewat kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati saudara.